dan pastinya DPI balik lagi dengan yang spesial. Karena ada spesial Liga Champions, mau review maupun preview. Betul, lama spesial juga ini yang di depan kita, Anji. Be, Bisa ini. ngopi ntar ya, Anji ya. Tapi gue juga mau bilang kayak DPI makin spesial buat Panji karena setiap siaran pasti ada tangisan di situ. Aduh, Inter menang, Ji. Kurang ajar. Inter menang, Ji. Kan gue udah kemarin juga bikin Insta Stories, Inter, yuk bisa yuk Inter menang. Menangis tapi kan, ya menang tapi menangis. Menang tapi kan menangis karena tersingkir. Tapi tetap menangisnya dengan kepala tegak dan juga kaki tegak ya, kakinya 3 tapi. Emang tegak banget gitu loh. Nah, secara permainan wajar lah lawan Liverpool yang notabene ya tim yang sekarang juga lagi ditakuti di Eropa tapi bisa mengimbangi dan juga bisa menang walaupun juga kemarin banyak hokinya ya Inter ya. Iya, tapi gara-gara kartu kuning keduanya Sanchez itu mengubah semua permainannya. Benar, karena kalau misalkan itu nggak kartu merah mungkin akan lebih seru lagi tuh sampai 90 menit. Tapi Iya ternyata sih, iya. tiba-tiba kartu merah ya udah langsung ya walaupun Liverpool juga banyak kena tiangnya ya. Tiangnya lebih bersahabat sama Handanovic karena Handanovic-nya nggak akan gerak. Percuma punya kiper kayak Handanovic karena nggak bakal gerak. Beruntunglah ada tiang yang lebih jago daripada kiper Inter Milan. Kayaknya gue masalah pertanyaan kalau nanya dia soal Inter Panjang Milan dan ya, gimana ngomongnya. nantinya. Jadi lebih baik nanti aja Panji akan sama Coach Yastin ya, bapaknya Panji. Sama ada lagi satu lagi nih sebetulnya dia ini adalah penonton setia kita. Oh iya. Penonton setia kalau kita lagi ada acara acara Nobra dan dia emang juga nonton DP tiap episodenya katanya. Oke, jadi ini salah satu contoh yang mana diundang terus berani. Benar. Jadi gue juga menantikan nih karena pandit-pandit rukinya kita itu sering entah banyak nggak jelas. ini terus banyak banget yang nggak berani. Kenapa? Pada takut sama Koci. Dan ini memang si anak baru ini yang akan tampil malam hari ini juga gue lihat ya di Twitternya lumayan lah kelihatan bisa ngerti bola. Tapi nanti ngerti bola Kita secara lihat tulisan dan juga mungkin ketikan jempolnya sama ngomong langsung bisa beda jauh. Nanti kita lihat seperti apa aplikasinya di depan kamera, apakah sesmooth ketika dia mengetik di medsos gitu Yang ya. pasti dia bakalan datang di sini dan enak Ji. Karena Ya. udah baru datang pertama kali udah dikasih sama kopi spesial mix gula aren di kapal api. Masih dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas, lebih enak. Nah, Jebret Tim, karena nih kita udah lama banget nggak ada ditemenin sama kopi Bener, kapal kopi api spesial mix gula gula aren ya. aren ya. Jadi buat kalian juga yang pengen menikmati lagi atau emang udah jadi pelanggan tetapnya juga Betul. nih ya. Kalian juga bisa cek-cek di official store-nya Kapal Api Special Mix Gula Aren di @kapalapi ya. Ya. Nah, itu kalian juga bisa yang mau pesan-pesan yang segala macam Betul. tinggal klik aja. Ya intinya Jebretin yang malas keluar rumah, sekarang kan lagi udah zamannya tinggal klik aja sambil rebahan. Bisa langsung pesan Kapal Api Special Mix Gula Arennya di marketplace official Kapal Api, yaitu Kapal Api Store, carinya Kapal Api Store. Tinggal klik langsung dikirim deh langsung Kapal Api Special Mix Gula Arennya ke rumah, tinggal kalian seduh tuh. Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Kalau kita mau minum kopi mesti pelan-pelan. Oh, iya. Mesti berproses biar enak, biar berasanya cepet dan enak juga Oh, iya, gitu iya. loh. Bener. Jadi semuanya berproses ya kayak Munchen pelan-pelan. Like pertama mah masa bodo amat habis itu dibantai. Nggak perlu show off di awal. Nggak perlu Yang show off di penting awal. Pada akhirnya bantai aja Tapi langsung ya. kalau misalnya lu lihat Munchen 7-1. Katanya nanti City lagi nggak bawa banyak pemain kan? Iya, Saya iya. cuma 16 doang ya. Apakah akan merubah keadaan atau enggak? Cuma yang bakal tabungan 5-0 lah ya. Nggak bakal lah, mungkin udah ya. lah. Ini udah pasti udah City, Munchen sama kemarin udah itu Liverpool udah pasti lah. Tinggal nanti malam ini juga akan lebih seru ya. Pastinya ada Real Madrid sama PSG. Nanti Aduh, apakah itu masih seru ya? masih seru Mbak, karena Bernabeu dan kalau gue lihat di banyak media-media pandit-pandit gitu meramalkan Madrid akan menang. Terlepas nanti siapa yang lolos kita nggak tahu siapa Oke, nanti gitu. yang gue pasti pengen lihat apakah nanti akan terjadi squad trio beban. Trio beban itu akan mereka menjadi satu atau enggak? Ya. Karena kan Mbappe terakhir kan masih Kemarin masih katanya ya cedera ringan loh. walaupun udah latihan ya. Ya, walaupun udah latihan. Toni Kroos juga gue nggak tahu terakhir bakalan bisa ada apa atau enggak enggak ya. karena lawan Sociedad juga dia nggak main. Tapi Nggak nanti main. kita mau bahas juga tentunya sama yang Panji marah-marah di awal tadi karena memang masih terdengar seperti kontroversi di kartu kuning keduanya, tapi kartu kuning pertamanya juga sama gilanya, gitu kan ya? Sama gilanya. Jadi nanti kita bakalan ngebahas bareng Koci, bareng Rizal, pastinya tapi dengan tetap dah sama GeForce. Betul, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Kalau kalian mau tahu produknya dan juga promo-promonya, cek aja langsung e-commerce kesayangan kalian. Mau Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Follow juga Instagramnya @geforce_id untuk tahu promo menarik lainnya dari GeForce_id. Beli
sekarang, pasang nanti, kapan saja dan di mana saja. Dan Coach Justin sudah masuk di sini, berarti saya harus segera menyingkir. Jadi usir, Tapi Mbak, ya. akan datang lagi karena nanti akan ada quiz dari Kopi Special Mix. Kapal Api Special Mix Gula Aren. Oke. Kita akan lihat dari siapa? Nostal Bola ya? Nostal Bola episode terbaru, ini dia. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Jadi kita ini pemain nasional juga. Bukan cuma menulis, kita tahu main bola. Dan versi wartawan. Dari wartawan dulu kan. Dan juara kita paling ditakuti, tim DKI itu paling ditakuti di betul. tingkat nasional. Yang juga di hotel kita ada resepsi yang cantik kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kita goda-godain kan? Iya. Karena sama saya yang godain. Iya. Kemudian salah satu teman kita sekarang ini Hardiman Koto. Hardiman, Nah. ya, dia perkuat Padang. waktu Dia itu kan. main lah di tim wartawan Padang. Kalau nggak salah pertama lawan Padang kita kalahin dia. Dia kalahin telak 5-0. 5-0. 5-0. Nah, Muyes kalau Anda melihat sekarang setelah ini kita bicara santai aja. Iya. Bagaimana di mata Anda soal sepak bola kita? Nah, cerita nih. Dan saya pun pernah menjadi supervisi Pak Jokowi. Nah, ini kita akan ngomong nih. 2016. Iya, betul. Untuk mereformasi sepak bola nasional. Beliau boleh hebat di infrastruktur, ekonomi, dan mungkin hukum. Iya. Tetapi kalau beliau tidak memperbaiki sesuai janjinya, ya beliau tidak bagus di olahraga pasti. Itu dia Nostal Bola episode terbaru, bisa langsung dicek di channelnya Jebret Media TV bersama Papi Ropan dan juga tadi siapa Coach? Yes, saya. Yes, saya. Itu cuman angkatannya Coach yang paham lah Wartawan ya. senior. Wartawan senior. Pasti Rizal nggak tahu kan siapa kan? Nggak tahu. Karena memang dia udah senior banget, lalang buana. Gue kenal kebetulan. Oh, emang lu kayaknya kenal semua lah kalau orang-orang yang sudah berpelaku di zaman-zaman lalu, kayak lu tahu semua lah pokoknya kan, mau yang jelek mau baiknya. Oke, sekarang kita sudah bersama Coach Justin, dan ini tadi udah kita sebut-sebut salah satu penonton DPI juga yang memang juga cukup lama mengikuti DPI sampai juga acara-acara Nobra. Langsung daripada gua nungguin pandit rookie nggak pernah bisa datang, kita langsung aja undang yang rookie lainnya, yaitu ada Rizal. Namanya Rizal siapa sih? Rizal Palevi. Rizal Palevi ya, siapanya Kemal? Nggak ada? Nggak ada ya. Tapi lu penggemar Liverpool ya? Banget. Nanti kita uji soal Liverpool, karena di sebelah ini ada yang nggak begitu ngejagoin Liverpool juara musim ini ya. Ada Manchester City yang dia udah yakin banget juara piala. Nanti kita bahas soal Liverpool dan City, tapi kita ngomong dari yang rame dulu tadi malam terkait pertandingan Liverpool lawan Inter Milan di Anfield, yang memang ini ibaratnya setelah 1 tahun akhirnya Liverpool kalah lagi ya di Anfield ya. Walaupun ya nggak berarti banyak buat Inter Milan karena akhirnya tersingkir. Tapi kita kalau ngomongin ini Coach, ini gue sempat baca dari kemarin kejadian yang banyak diributkan oleh para pandit juga dan juga media terkait kartu merah atau kartu kuning keduanya Sanchez kepada Fabinho. Ini menurut lo gimana Coach? Ini Enggak. layak apa enggak? Gue bilang kartu. kuning pun tidak. Oke, why? Kenapa gini? Gue pernah baca statement di waktu gue di Belanda Ya. dari wasit Itali dan juga wasit Belanda yang senior yang top lah. Ya. Dia bilang seorang wasit itu harus bisa feel the game. Jadi bukan hanya mengikuti textbook. Ya. Kalau pertandingan lagi enak, keras tapi sportif, jangan terlalu gampang keluarkan kartu kuning. Ya. Kan itu bisa merusak pertandingan. Ya. Gue lihat wasit ini itu terlalu textbook. Nah, kita tahu bahwa Milan ini giginya itu langsung gigi 5. Ya. Inter Oke? Milan. Inter Milan. Ah. Langsung full power lah. Ya. Ya. Karena mereka mengejar Mengejar, 2-0. ketertinggalan. Nah, kalau lu lihat Alexis Sanchez, Ya. dia tahu dia punya kuning. Dia full power uber bola. Ya. Dan bolanya kena. Dapat. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Ya. Jangan ya, ini yang kedua nih. Ya, bolanya kena. Bola kena. Tapi kan Nggak mungkin dia berubah posisi ya, udah posisi kayak gini. nggak mungkin dia diem kan? Ya. Pasti dia apa istilah dalam bahasa Indonesianya? Apa itu? Apa nggak mungkin apa narik? Nggak mungkin ngelak, nggak mungkin menghindar. Dia kegeser kan delosor apa istilahnya? Oh ya, ngelosor ya, ngelosor. Iya kan? Iya. Jadi dia keterusan. Ya, Glaser. Ha. Karena dia benar-benar berusaha dengan Mengejar bola. full power untuk mengejar bola dan dia dapat itu bola. Ya. Kena sedikit. Kenapa Engkau. gue yakinnya? Karena habis itu Fabinho berdiri jalan biasa. Betul. Ngerti nggak? Iya. Jadi untuk gue harusnya nggak dikasih kuning karena wasit juga tahu pertandingan sportif, nggak ada apa-apa, keras, very good match. Kenapa dia harus ruin the game, kill the game? Wasit ini kill the game untuk gue. Ya.
dengan memberikan kartu kuning yang sebenarnya nggak perlu. Oke, sebentar Rizal, nih banyak juga yang bilang, pandit-pandit banyak yang sebenarnya lebih setuju sama Coach Justin ya, kayak even Wenger pun, ya mungkin karena faktor kedekatan juga sama Alexis Sanchez di Arsenal, tapi bilang kalau misalkan, ya Sanchez yang juga terlalu beresiko, karena dia tahu udah kartu kuning, harusnya dia dalam posisi kayak gitu nggak terlalu juga main beresiko, seperti tadi Coach bilang, terlepas dia sangat mengejar bola, sangat sangat Dan gigih dapat bola. dan dapat, tapi kan dia udah tahu resikonya. Menurut lu seperti apa dari pendukung Liverpool? Oke, sebenarnya setuju juga sama pernyataan Coach Justin kalau wasit itu bisa gunain subjektivitasnya ya untuk keep the game alive supaya nggak merusak ritme permainan. Karena permainan lagi seru banget sebenarnya, intensitasnya cukup tinggi pertandingan tadi malam. Tapi untuk kasus Fabinho dan Alexis Sanchez tadi malam, yang mau gue soroti adalah itu ada salah satu kecerdasan dari Fabinho sih, di mana dia meninggalkan kakinya di tanah supaya datang kontak dari Sanchez, dan dia mungkin tahu kalau Sanchez itu udah di kartu kuning. Kalau datang itu kontak, Sanchez bakal diusir dari pertandingan dan Inter hilang momentum. Artinya berarti Fabinho cerdik memanfaatkan momentum itu kan, karena ya dia tahu ketika Sanchez kena itu akan beresiko fatal buat dia kartu merah kan. Yes, dan itu merusak momentum Inter setelah mendapat gol 1 menit kemudian langsung kartu merah, itu merusak semuanya sih. Dan ini kalau gue tahu si Mateo Laos ini kan wasit asal Spanyol yang juga kita sering lihat di El Clasico begitu ringan kartu ya. Artinya harusnya juga pemain juga tahu dong ketika ngadepin wasit, minimal kan mereka tahu nih background wasit seperti apa, ketika yang model ringan kartu sama yang nggak ringan kartu kan tahu. Artinya Lu kalau dalam pertandingan begini, lu udah cetak 1 gol. ya Yang lu inginkan adalah lu cetak 2 dapat gol. gol lagi. Ya. Inter lagi Megang pertandingan. momentumnya lagi dapat. Padahal 90 ini kan di menit 62. Padahal sebelumnya itu nggak dapat peluang. Oke. Ya. Mumpung momentumnya lagi dapat, mereka ngegas lagi. Ngerti nggak? Ya. Dan kecuali bolanya nggak kena. Betul. Beda sama yang pertama ya. Betul. Sama yang pertama jelas. Kalau bolanya nggak kena, dia hanya kena kaki, wajar kartu kuning. Ini bolanya kena. Dan dia keterusan, karena dia memang powernya digunakan untuk itu. That's why gue bilang, ini wasit tidak merasakan feel the game-nya. Nah ini even Thierry Dia Henry terlalu ya. textbook, ngerti nggak? Even Thierry Henry Dan bilang itu sangat seperti ini. disayangkan. Karena kalau ada yang bilang tadi soalnya tuh Nah, ini yang gue bilang kan tadi. Carragher, Thierry Henry, Wenger, ketika dia kakinya juga tidak terlalu naik ya, beda sama yang Iya, betul. sama yang pertama gitu naik ke arah sampai di atas tulang Iya. kering sampai lutut itu mungkin akan merah tapi atau kuning, tapi ini kan dia memang di bawah dan akhirnya kena engkel kan, itu artinya dia nggak bisa ngerem Fabinho yang justru masukin. Nah tapi Iya. kalau lu sebagai fans Liverpool, ketika orang pada meributkan soal kartu kuning keduanya kepada Fabinho, ketika lo bilang ya udah kalau gitu harusnya yang pertama merah. Setuju nggak sama pandangan fans Liverpool yang membela seperti itu di medsos-medsos lah? Gue setuju banget karena gue bilang Sanchez ini nggak seharusnya dia bertahan sampai halftime. Seharusnya dia diusir di challenge dia ke Thiago itu, karena itu udah bahaya banget. Pull sepatu dia udah ngarah ke area lutut dan itu bisa ngabisin musimnya Thiago gitu. Nah ini ya yang ini fatal. Kalau gue bilang ini masih 50-50. Masih debatable lah sebenarnya untuk kartu merah kedua ya. Bisa diberikan, bisa kuning, tidak. bisa merah Kalau ya. diberikan pun gue masih tutup mata lah. Ya. Tapi yang kedua definitely not. Jadinya Kalau wasit mengambil keputusan untuk memberikan kuning, oke, Ya. jangan dia merasa yang kan ini 2 pelanggaran yang beda Iya, banget. udah case-nya udah berbeda gitu ya. Case-nya beda Jangan banget. disamain. Jadi kenapa ganjarannya sama gitu loh? Oh, Ngerti nggak? ya. Nggak make sense. Dan berkat kartu itu udah selesai. Gue tweet juga, udah malas, red card malas, selesai nih. Nah, berarti tapi kalau kita melihat dari sisi overall permainan, ini banyak yang bilang maksudnya ya Inter begitu bangga ya. Gue sebagai fans Inter pun juga bangga dengan kekalahan, nggak kekalahan sih, kesingkir tapi menang 1-0 di Anfield. Terlepas dari sebenarnya Inter juga banyak beruntung ya, mistar gawang 2 kali, 3 kali. termasuk Matip ya kan, Iya. salah 2 kali, Matip Iya. sekali, sama juga sundulan Van Dijk yang kena kepala Skriniar. Lo melihat dari Liverpool permainannya, kenapa kelihatan banget apakah memang intensitas mereka nggak terlalu ngotot sejak babak pertama, atau lo melihat emang ini mereka emang bukan waktunya mereka begitu main agresif gitu lawan Inter? Oke, kalau lihat pertandingan tadi pagi tuh Liverpool kelihatan udah overconfident ya. Dia seperti ngerasa udah lolos bahkan dari sebelum pertandingan dimulai gitu. Itu juga Liverpool cukup mendominasi pertandingan, tapi dia nggak bikin peluang-peluang berarti gitu di babak pertama. babak pertama Dan nggak juga, ada. Kalau menurut gua kenapa Liverpool intensitasnya nggak seperti biasanya, masih efek juara Carabao mungkin. Karena dari caption pemain-pemain juga udah mulai banyak yang nyinggung 1/4, yaitu soal quadruple. Yang mana otak-otak
pemainnya ini mungkin udah mengarah ke soal quadruple dan di soal Champions League udah menganggap dia udah lolos ke Udah lolos, 8 besar. udah satu kaki lah ya lawan Yes. Inter Milan. Karena kelihatan kemarin di babak pertama pemain-pemain itu kayaknya pada senyum, relax, masih pada kelihatan bercanda dibanding pemain Inter yang mukanya udah pada kuat semua. Gimana kalau lihat babak pertama dua-duanya sebenarnya nggak cuma Liverpool, Inter pun juga nggak bisa create chances juga babak pertama kan. Gini, Inter main seperti mereka lakukan di Serie A. Ya. Tapi kemarin itu lebih rapi seperti di leg pertama. Ya, Cuman kenapa nggak create chances? Ya karena end passingnya jelek. Betul. Tiap kali mau masuk ke kotak besar, either crossing dari Rebic, Ya. dari Dumfries kalau nggak si Perisic. 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 Dari Perisic atau shooting dari tengah. Dan berapa kali mereka mendapatkan counter, gagal juga. Karena apa? Salah passing. Betul. Kalau gue lihat Liverpool ini kontrol skenario. Mereka tahu dari awal Inter pasti keluar. Betul. Jadi mereka main Sabar, aman main sabar. di belakang. Bahkan pada saat Inter mundur ke babak sendiri, Liverpool masih passing-passing aja. Ya. Mereka udah unggul 2 gol, Ya. nothing to worry. Tapi harus diakui permainan Liverpool ini yang nggak jauh beda sama pada saat mereka ketemu Burnley dan West Ham. Oh, kemarin di mana 1-0 mereka ya. menang 1-0. Susah. Gak jelek, tapi bukan Liverpool yang kita kenal. Liverpool yang kita kenal kan main kayak Chelsea lah, Ya, ngerti ya, nggak? Itu yang gue harapkan. Nah, sebenarnya semenjak 1-0, gue tweet juga itu. Iya. Ini Inter harus cetak Seru gol. ini. Mau jatuh dari langit lah, mau Iya. apa, biar pertandingan lebih seru. Betul. Dapatlah itu gol. 1 menit kemudian kartu merah. Kampret. Itu sebelum gol padahal ada peluang mateng dari Martinez nggak bisa golin, tiba-tiba ada peluang yang justru agak susah, malah bisa ngegolin pakai skill ya. Abis itu kartu merah langsung berubah semuanya. Tapi kalau melihat kemarin permainan Inter Milan dibandingkan 5 pertandingan sebelumnya, walaupun mungkin Salernitana menang 5-0 ya. Apa yang menurut lo berubah coach dan juga Rizal? Apa yang berubah dari pemain Inter kok sekarang bermainnya lebih rapi gitu? Lebih rapi. Iya, Ya seperti yang lu bilang. termasuk defense-nya ya sangat kuat Iya, banget kemarin ya. Lebih rapi karena gue nonton Inter lawan AC Milan. Mereka itu nafsu mengikuti gaya bermainnya AC Milan. Oke. Which is kepancing main tarkam gerusak-gerusuk. ya, kepancing main keras Kepancing ya. banget. Jadi nggak ada bagus-bagusnya ini match. Cuman Ya. long ball, hilang. Ya. Babak pertama sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Liverpool tidak, Inter tidak. Karena tiap kali 5 detik mereka hilang bola. Terlalu baik hilang bola. Oke. Gue juga bilang, ini babak pertama untuk gue ngantuk. Ya. Ya kan, karena gue tahu Liverpool punya kapasitas. Inter sekali-sekali main bagus, Ya. tidak konsisten. Ya. Oke. Maka dari itu kemarin itu harusnya untuk Simone, gue puter lagi untuk Serie A. Gue pengen kalian main seperti ini. Nah. Karena kalau lu di Serie A, defense-nya nggak sebagus Liverpool. Betul. Nggak ada betul. Van Dijk. Nggak ada Van Dijk, ngeri Iya. banget sih kemarin. Iya. Ya. Dan kalau lu main seperti ini, gue yakin lu akan juara. Ya. Ngerti nggak? Cuman ya kembali lagi, kenapa Inter 4 match terakhir nggak cetak gol di luar lawan Salernitana, Salernitana? Ya karena itu, mereka tidak mempertahankan permainan seperti di leg pertama lawan Liverpool. Mereka terlalu nafsu. You must control the game. Kalau lu, ini gue ya, kalau gue jadi pelatih, gue akan bilang, lu ini kita bicara Serie A. Lu ketemu lawan yang levelnya di bawah lu dari sisi ranking, dari sisi kualitas pemain. Yang lu harus lakukan, lu kepung dulu. Kuasain Ball dulu. possession kuasain dulu. Oke? Kuasain, press mereka ke dalam, baru lihat. Entah itu shoot dari lini kedua, entah itu kombinasi, entah itu skill individu, entah itu crossing dari sayap. Ya. Banyak opsi. Ya. Tapi press dulu. Dan ini tidak dilakukan oleh Inter. Inter ngelihat peluang dikit, Sekali, langsung. di depan, bang, Langsung, long ball, iya, iya, long iya, ball. iya, Nah iya. ini harus dikurangin, Banyak karena mereka banget. punya kapasitas untuk bermain bagus. Banyak banget buang-buang peluang ini yang memang menjadi salah satu masalah Inter menurut gue, termasuk kemarin Lautaro pun juga sebenarnya ada peluang, termasuk Ambrosio juga. Tapi dari sisi Liverpool, Rizal, lo melihat kemarin dengan cara mainnya dia sekarang kemarin lawan Inter, kemudian lawan West Ham yang kecuali lawan Chelsea ya begitu bagus. Lo melihat dia perjuangannya ke depan quadruple udah 1 dapat ya, ada 3 lagi, FA udah quarter final, ini juga udah tembus ke babak selanjutnya, quarter final juga. Quarter final ya. Habis itu Premier League masih peringkat 2 dengan jarak yang juga tipis dari situ. Lu melihat persaingannya buat Liverpool realistisnya mungkin nggak sih quadruple menurut lo? Oke, kalau menurut gue sangat realistis buat dapat 4 gelar, tapi ini tantangannya berat banget karena belum ada tim di Premier League yang bisa buat dapat quadruple Quadruple, ini ya. ya. Dan juga menurut gue kenapa gue bilang realistis karena ini skuad terlengkap yang dimiliki Jurgen Klopp sejak dia melatih Liverpool gitu. Oke. Dia punya backup akhirnya yang sepadan untuk front three-nya. Yaitu bisa dikotak-atik, sekarang bisa isi Jota ataupun Diaz, dan itu gue rasa sangat realistis dan juga ini berpengaruh pada
faktor cedera pemain sih. Iya, Kalau iya. Liverpool Ini bisa yang- pertahanin Thiago sampai fit di akhir musim, ini semua bisa hidup lagi, apalagi bisa manage Thiago supaya bisa main di big match-nya, ini bisa jadi peluang besar banget sih. Artinya berarti kedalaman skuadnya lo nggak yakin dong kalau dia bandingin sama City misalnya yang memang Coach Justin juga bilang kedalaman skuadnya ketika dia ada cedera berarti kelar langsung dibanding City. Oke, untuk Di kedalaman Premier squad, League ya, kamu kita ngomong Premier League dulu. sebenarnya Liverpool dalam ya, tapi Oke. perbedaan kualitas juga. City juga kedalaman squadnya nggak dalam. Ya, itu Jangan berarti nggak dalam dalam. kalau begitu. Berarti jomplang dong berarti Iya. ya. City sangat nggak dalam kualitas. Ininya pelapisnya. Pelapisnya nggak Karena banyak. Pemainnya cuma dikit ya, belasan doang, tapi kualitasnya itu merata semua gitu. Tapi Oke. kalau Liverpool bisa 3 gelandangnya cedera, penggantinya Curtis Jones menurut gue belum terlalu meyakinkan sih buat Harvey ngisi Elliott, itu. Harvey Elliott. Dan juga dia mikirnya tuh agak lambat ya, justru memperlambat ritme permainan gitu. Ya. Di Curtis Jones maupun yang muda-mudanya itu butuh waktu 1 detik 2 detik lebih lambat untuk milih opsi passingnya, ada apanya, dan juga transisi bertahannya nggak terlalu sebagus Oke. senior-seniornya sih. Kalau yang kemarin sempat disebut sama coach adalah salah satu yang paling menentukan adalah ketika lawan City nanti di tanggal berapa ya? April ya? 10 April. 10 April. Lo melihatnya akan seperti apa nanti ketika kemarin ngelihat Liverpool main selama ini yang udah mulai ugly win lah istilahnya sama City yang juga sekarang juga masih tajam-tajamnya gitu. Oke, menurut gue itu finalnya di tanggal 10 April itu karena bakal krusial banget. Kalau perlu diingat, di musim 18-19 Liverpool kalah 1 poin dan itu penyebab kekalahan itu menurut gue karena nggak bisa menang di Etihad sih. Oke. Jadi menurut gue siapapun yang bisa menang di Etihad itu baik City atau Liverpool bisa jaga momentum dan juga bisa juara di akhir musim. Dan beruntung ada kekalahan tadi pagi, itu bisa jadi reality check buat Liverpool kalau mereka itu bisa aja kecolongan lawan tim-tim seperti Inter yang main seperti compact seperti Inter dan juga bisa ambil 1-2 peluang, itu bisa bahaya banget buat Liverpool. Jadi pertandingan tadi pagi tuh bisa jadi reality check sih. Reality check buat Liverpool gimana coach? Lu reality check buat Gue Liverpool? bilang kalau fans Liverpool ngarep 4 trofi sih sah-sah aja. Iya, sah. Tapi gue bilang nggak realistis. Ya paling top FA lah. Gue tidak melihat Liverpool dan itu udah berkali-kali gue bilang. Gue tidak melihat Liverpool Juara bisa juara Champions. champion sama Premier Liga, League. Premier Kenapa League. coach? Karena kedalaman squad itu. Oke. Murni karena kedalaman squad. Nggak usah cedera. Sekarang kita Kelelahan lihat Salah ini pulang dari AFCON mainnya jelek loh. Enggak ya agak Ngerti sedikit nggak? menurun lah ya. Nah terus mau ganti siapa? Luis Diaz. Minimano. Belum Minimano. Lu mau ganti siapa? Iya. Dan kalau dibilang squadnya ke dalam squadnya bagus, justru gue bilang nggak sama sekali. Beda banget sama City. City itu bisa turunkan 2 squad yang levelnya sama. Nah Liverpool Salah nggak ada penggantinya. Oke. Si Van Dijk cedera nggak ada penggantinya. Van Dijk. TAA nggak ada penggantinya. Ya. Robertson, Tsimikas penggantinya. Fabinho. Tapi levelnya tahu sendiri, beda. Fabinho juga Iya, susah sih penggantinya. Di tengah, Fabinho siapa yang Susah ganti? nggak ada Siapa yang Fabinho. nggak ada. Cerdas sih Fabinho. Henderson, pinter juga, nggak ada penggantinya juga. Yang ada cuma di depan. Ya, Di ya. depan ada Jota. Luis Diaz, Jota, Firmino, Mane, Salah, 5 orang untuk 3 tempat. Ya. Itu masih oke lah, bisa diputer-puter. Tapi tengah sama belakang jelek kedalaman squadnya. Nah, ini juga dalam beberapa tahun terakhir kan sebenarnya ya kita lupakanlah musim lalu. Cuman Liverpool juga dalam beberapa tahun terakhir juga di Eropa nggak begitu Betul. sampai bisa ke semifinal atau final Betul. juga kan. Walaupun emang nggak usah gue sebut ntar ada buat bahan itu ya. Tapi kalau lo melihat dia di Eropa, menurut lo apa yang kurang sejak dia juara gitu bermain di Champions League? Oke, semenjak dia juara di musim 18-19 Ya, betul. Di musim keduanya klub ya. Selanjutnya gugur lawan Atletico Betul. di knockout dan itu Yang karena Adrian ya. kalau menurut Iya, gue benar lawan Adrian ya. Atletico pure kalau seandainya kipernya di switch Ya. antara Adrian atau Oblak itu hasilnya bisa beda jauh. Beda jauh banget itu. Ya sama kayak bilang kalau Jerman punya Lewandowski udah juara Iya, juga. Jadi tuh di lawan Atletico tuh gue ngerasa kualitas kita di atas Atletico waktu itu Liverpool main dan itu pure karena faktor si super sub-nya itu Iya. Simeone itu masukin si itu ya. Si Valverde siapa? Lorente Lorente itu, ya. dan itu ngubah dan itu juga golnya bisa dihindari banget sih. Kalau musim lalu Musim lalu faktor cedera karena Faktor bisa cedera. dibayangin starting line up di center back-nya Nat Phillips dan juga Ozan Kabak. Itu Ozan Kabak dan Nat Phillips itu kan kembali ke kedalaman squad. Ya kan? Tahun lalu Gatot karena belakangnya full cedera, depannya lagi jelek. Iya. Ya kan? Dan nggak ada penggantinya. Sekarang dia beli Diaz, oke, which is good. Ya. Gue bilang So far, pembelian so yang good. bagus banget untuk Liverpool. Tapi still cuma 1 orang. Dan kita juga tahu Firmino lagi hancur-hancurnya. Ya benar. Iya kan? Kapan terakhir golin Iya, lupa. Firmino lagi hancur-hancurnya. Lawan Inter kali ya. Jadi nggak perlu cedera lah. Iya. Nggak perlu Van Dijk salah cedera. Iya.
kalau ada out of form, main kayak begini, asumsi performanya kayak kemarin lawan Inter, ketemu Munchen, selesai. Lo gimana? Lo tadi kan lo masih realistis gitu, masih optimis gitu quadruple. Tapi kalau coach bilang nggak realistis kalau lo berharap Champions League sama Premier League juga dimenangin sama Liverpool. Dia bilang paling FA Cup. Lo apa ada argumen ya dari Liverpool? Gue masih bilang realistis ya, karena ini Liverpool gitu. Dan juga Liverpool tuh uniknya Karena lu bisa, fansnya Liverpool. Liverpool tuh bisa kayak di satu match dia main di gigi satu, di match selanjutnya dia bisa ganti gigi yang bisa lebih tinggi lagi gitu. That one I agree. Itu benar. Itu gue setuju. Ya. That's why lawan Inter, Liverpool tuh nggak layak menang. Tapi mereka punya salah yang butuh 1/10 peluang untuk bisa cetak gol. Ya. Inter nggak punya seorang Salah dan Mane. Ya. Ngerti nggak? Dan Van Dijk. Iya Ya, kan? ya. Nah itulah hebatnya Liverpool di situ. Kadang main jelek pun mereka tetap bisa menang. Kalau ketemu tim-tim yang di bawahnya lah. Ya. Tapi ketemu City sama gue pengen tahu terakhir Liverpool menang lawan City itu kapan? Nah, lo tahu sebagai fans Liverpool, tebak-tebakan di trivia. Gue juga nggak ingat sih sebenarnya. 10 match terakhir. Oh, jangan 10 kebanyakan. 6 match terakhir lah. Berapa kali Liverpool menang lawan City? Kayaknya lebih banyak Di City musim ya. juara Premier League ya. Iya itu dia di musim Lebih juara. banyak Lebih Liverpool, banyak City. kan. Lebih banyak Dan City kan lebih kuat. Pada saat Liverpool yang juara, City enggak. Tetap permainan City lebih bagus. Cuman susah cetak gol. Ya. Aguero cedera terus, Ya, ya ya. kan? Masih Akhirnya belum nemu- tahun lalu City yang juara, nemuin formula itu ya. mereka menemukan formula Tanpa dan striker. itu berlanjut sampai sekarang. Jadi Ya. gue sebenarnya nggak melihat banyak faktor yang gue fans netral ya. Ya. Gue tidak melihat banyak faktor di mana bisa membuat Liverpool Liverpool menang quadruple quadruple. ya. Tapi kembali lagi ini sepak bola. Betul, apapun masih bisa Kalau terjadi. dalam FA, dalam Champions League itu kan drawing. Ya. Itu penting. Makanya kalau fans Liverpool berharap bahwa Quadruple. Liverpool nggak ketemu City sama Munchen di perempat final. Ya. Kalau ketemu lu gue undang lagi kita taruh. Oke, sebelum kita pindah kita panggil dulu Mbak Gia nih udah bawa kopi enak banget nih pasti nih. Iya, tapi gue kayak agak-agak kasihan sama Rizal. Oh, nggak diminum dulu sih kalau minum kopi Iya, Zal. silakan Oke, minum kopi dulu ya kopinya. Soalnya gini Ji, ya namanya fans, itu namanya berharap boleh. Boleh dong. Karena dia mau bilang 4 mau berapa 4 piala juga boleh. Gue aja sebagai fans Arsenal harapan gue cuma di posisi 4 Ya aja. sama lah. gitu loh. Sama lah kayak fans MU kan. Walaupun lagi carut marut berharap masih juara Liga Champions keajaiban tapi. Betul. Karena tadi sebetulnya Rizal juga membagi sebuah hint untuk pertanyaan. Nah, harus gue lanjutin tuh, Mbak. Nah, ada satu hint dari Rizal yang dia sudah jawab sebetulnya. Ya. Nah, nanti juga kita mau kasih hadiah Ninja. Oke. Kalau ada persembahan dari kopi kapal api Special Special Mix Mix Gula Aren, perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita Ninja. Nah, dengan gula Gitu. aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah, kalau tadi kita di awal juga udah bilang ya bisa didapetin di marketplace, juga ternyata bisa di seputar toko-toko dan supermarket. Betul, di ya, minimarket itu ya. bisa di mana-mana deh kalian bisa ngedapetin nih kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Dan pertanyaannya, tadi Rizal udah nyebutin soal Atletico. Ya. Jadi selama 5 musim terakhir ya, 5 musim terakhir, berapa sih Liverpool nggak lolos ke perempat final UCL? Nah, itu dia Perempat ya. final ya, perempat final alias 8 besar. Ini Lu sekali tahu lagi. kan jawabannya? Sekali lagi Oh, pertanyaannya gue ulang, berapa kali Liverpool nggak lolos ke perempat final UCL dalam 5 musim terakhir? Tuh, 5 gampang musim banget. terakhir. Itu gampang banget. Silakan jawab ya. Coba jawabannya gimana? Jawabnya di live chat kita pas premier ya. Oke, Oke, jangan dengan lupa. formatnya gimana? Dengan formatnya nama, spasi, jawaban akun Instagram. Jadi misal Rizal jawaban misalkan 10 kali. 5 tahun terakhir, oh nggak bisa ya 10 kali ya. Oh, iya. Ya maaf ya kan. Nama ini gini kayak gini, Rizal Ya, pasti. @rizalwalinyo.com gitu. Nah, ya, akun Format Instagramnya ya. dipastikan akun Instagramnya jangan yang private ya. Betul. Kalau di private nggak akan sah jadi pemenang kalau misalkan benar jawabannya gitu. Kalau Oke. komen di blog boleh nggak? Kalau itu gue terserah lo sih, Coach. Itu selalu aja coach kalau itu mah. Coach, tapi kayaknya udah harus masuk ke pembahasan berikutnya. Kita Oke, kita pindah ya. mau ngetes lagi nih soal ke Oke, Rizal, siap. tapi Ya. tesnya bukan soal Munchen. Soal apa nih? Munchen itu kan udah pasti. Udah pasti, udah udah lah gampang ya. lah ya. Udah dibantai Apa ya. Lewandowski hat-trick biasa. Biasa itu. Coba dong bahas soal pelatih Salzburg. Ganteng loh dia. Oh, Matthias Muda Heysel. lagi ya. Gimana coach? Cara Silakan. ngomongnya nih gue pasti dimarahin kalau salah ngomong Matthias Heysel. Bener nggak? Nggak, gue nggak tahu spellingnya gimana. Matthias nih, gue cari nih Matthias tuh. Nih, Heysel. tuh.
Matthias Heysel bukan? Matthias Jaisel. Matthias Jaisel, 33 tahun, setahun di bawah gua. Buset dah. Tapi dia jadi pelatih Salzburg, udah masuk Liga Champions, tembus ke 16 besar. Melihat cara main Salzburg terlepas dari dibantai ya, walaupun di 1-1 tuh kemarin diangkat-angkat banget nih. Pas 1-1, wah nih kayak replika baru pelatih ini, terus juga menjadi pesaing Nagelsmann dan lain-lain. Tapi timnya juga baru Salzburg gitu kan. Lu melihat, kalian berdua melihat bagaimana Heysel ini bisa menjadi suatu pelatih muda yang kedepannya akan menjadi potensial pelatih bagus atau cuman ya sekedar pelatih Jerman yang average aja gitu? Leipzig itu kan kayak Ajax ya. Ya, ini Salzburg. Ya, Ya, nggak sama sorry, Red Bull lah. anak buahnya Red Bull. Red Bull Ya, itu satu kayak lagi. Ajax. Jadi mereka punya filosofi, siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya harus mengikuti filosofi itu. Betul. Dan filosofi itu dibentuk oleh pelatihnya MU sekarang. Oke. Pantesan nggak menang-menang ya. Dan hasilnya itu gue bilang sangat memuaskan. Iya. Oke, Buat hasilnya tim yang memang cuman menjadi pengganggu-pengganggu doang betul, kan? betul. Ini ibarat gini, kayak gue lulusan KMVB pelatih futsal, Iya, oke? iya, iya. Orang bilang, oh lu hebat, enggak. Iya. Gue dapat KMVB itu sebenarnya nggak banyak artinya. Banyak teori. Kalau gue mau jadi pelatih hebat, gue harus membangun sendiri. Nah sama, lu pelatih Red Bull, lu dasarnya filosofinya dapat. Untuk bisa jadi hebat, lu harus bangun sendiri. Kayak Tuchel, oke. kayak Bangun beberapa pelatih. Tapi banyak yang gagal juga kan. Bangun reputasi sendiri. Iya, nah karena mereka tidak sanggup untuk membangun ilmu yang diberikan. Ya. Nah kembali ke pelatih tadi, kalah orang kan melihat 7-1-nya, tapi kenapa orang nggak melihat mereka bisa menang 1-1-nya di leg pertama? Betul, Itu kan ya. sebuah prestasi. Bahwa mereka out Salzburg itu sudah gue prediksi di Just Talk, ya kan? Nggak mungkin lolos. Ya. Tapi yang untuk tim-tim kayak begini, yang lihat, yang penting adalah pemain dapat jam terbang internasional, pelatih pun demikian. Jadi ini pengalaman yang luar biasa untuk Salzburg, bahwa lu dibantai itu gimana rasanya? Karena di Austria nggak terjadi itu. Ngerti nggak? Iya, benar-benar. Gimana rasanya lu dibantai? Gue pernah kalah juga 10 lebih. Iya. Ngerti nggak? Rasanya itu nggak enak banget. Ya. Baru tahu perbedaan. Iya. Ya, walaupun lo futsal ya sebenarnya. Iya, loh, beda kan golnya. game. Iya, sih, kan game juga. cuman jumlah skornya kan beda. Iya, kalau besar itu nggak enak rasanya. Benar. Dan gue rasa nggak ada yang harus Explore. disayangkan atau apa, memang lu kalah kelas. Lu emang kalah kelas dan ini anggap aja sebagai pengalaman. Pengalaman dan juga mungkin Nggak ada yang expect juga Salzburg lolos. 16 besar kan. Tapi mungkin kalau ntar Jaisel bisa konsisten sama Salzburg nanti di lirik tim besar, mungkin dia punya kesempatan untuk bisa step up, membuktikan reputasinya kayak Klopp, kayak Tuchel dan juga Nagelsmann yang memang akhirnya bisa membangun reputasi menjadi pelatih yang satu top lah. Tapi lo kan sebagai tadi mungkin Liverpool udah dites. Sekarang menjadi pandit itu nggak cuma bahas satu tim. Lo bagaimana melihat Matthias Heysel bersama Salzburg, sedikit aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, soal Matthias Heysel ya, umurnya Jaisel kotak-kotak ya, Jaisel, pakai J ya. sorry. Umur Jaisel. 33 tahun dan juga patut diapresiasi juga skuad Salzburg ini skuad termuda di musim ini di Champions League, rata-rata umurnya masih 22 tahun dan dengan catatan ditinggal pemain-pemain kuncinya tahun lalu. Ada Patson Daka, Slobozai, itu mereka baru Leicester pada ya. pergi ya. Dan ini juga salah satu pencapaian juga gitu, bisa bawa ke 16 besar dan apesnya ketemunya Munchen sih. Iya, Dan betul. itu dan mereka juga salah satu yang Ini main apes sih, paling bener. menarik di grup itu ada Adeyemi. Itu Adeyemi kemarin ya, Adeyemi. top Tapi scorernya dia ya. tantangan buat Jaisel ini dan juga Salzburg ini kan terkenal sebagai feeder club ya. Betul. Yang pastinya gue nggak yakin nanti musim depan pemain-pemain kuncinya ini masih bakal bertahan. Masuk Haaland lah ya, Haaland Iya, ya. itu juga termasuk. Haaland sama Minamino. Minimano. Sayangnya itu aja sih, mereka ini sebagai feeder club jadi mungkin banyak pemain-pemain kunci yang bakal diangkut di musim Lu bicara depan, Austria ya. Ini untuk kalian yang belum nonton interview gue sama Lothar Matthäus. Woi. Gue tanya, kita tahu Leverkusen itu ada perusahaan farmasi besar, one of the biggest in the world, Bayer. Kenapa mereka tidak invest sehingga mereka bisa ngikutin Munchen? Gue belum selesai ngomong udah di-cut sama Lothar. Ya. Dia jelaskan zaman sekarang itu Wolfsburg, VW di belakangnya, Dortmund, Leverkusen, udah nggak ada perusahaan lagi yang invest. Mereka harus kelola sendiri, maka dari itu mereka harus bangun. Kan kemarin tuh bahas Leverkusen Munchen. Ya.
Kita tahu bahwa di bawah Peter Bosz itu ada Julian Brandt yang ke Dortmund, Kai Havertz ke Chelsea. Terus yang siapa? Bailey yang ke Aston Villa. Ya. Dan sekarang ada Florian Wirtz yang kemungkinan besar cabut juga. Pasti, kayaknya. Jadi Lothar Matthäus menjelaskan bahwa ini memang kembali ke pertanyaan tadi, feeder club itu semua. Termasuk Ajax. Itulah hebatnya Ten Hag, setiap tahun 5-6 pemain dijual. Yang dijual itu selevel De Ligt, Frenkie de Jong, VDB. Van de Beek, ngerti nggak? Dan tiap tahun ada aja yang datang. Itu yang bikin gue sebenci-bencinya gue sama Ajax. Scoutingnya bagus. Gue respect dan tetap mempertahankan filosofinya dan tetap di rank 1 di Belanda dan tetap 6 kali main unbeaten. Bahkan 2 kali menang lawan Dortmund itu nggak gampang loh. Itu sebuah prestasi loh. Ya terlepas ya mungkin memang ya karena kapasitasnya begitu mentoknya cuma sampai situ aja ya. Tapi dengan kapasitasnya semua pemain yang menjadi feeder club ya pasti mau nggak mau nggak bisa bersaing sama top levelnya Eropa kan. Dan Salzburg sampai 16 itu luar biasa. Ya, benar. Ya. Seperti yang lu bilang, suwe aja ketemu Munchen. Ketemu MU belum tentu MU menang. Itu ya kan. Oh iya benar-benar MU atau ketemu Sporting mungkin dia akan lebih hoki ya. Iya betul lah, suwe aja. Nah kalau kita melihat bagaimana pelatih muda Jerman sekarang begitu banyak menghiasi di Eropa, Nagelsmann kemudian Tuchel ya, Tuchel sama Klopp sebenarnya udah mulai masuk ke ranah senior, cuman hitungannya masih muda lah dibandingin pelatih-pelatih tua yang masih muter-muter di situ aja kan. Terus ada ini juga Jaisel, lo melihatnya seperti apa coach? Pelatih muda Jerman ini apakah akan bisa mendominasi ranah kencang bola Eropa gitu? Bisa banget. Karena orang lupa pelatih Jerman yang bagus sekarang itu tidak jatuh dari langit. Di mana pada saat sepak bola Jerman menurun di bawah Klinsmann, setelah itu menurun, mereka tidak ikut ini itu setelah menjadi juara kan ada gapnya. Jogilo ya. Ya, di situ mereka membangun tidak hanya filosofi bermain dari amatir sampai pro, termasuk youth, tapi mereka juga merubah filosofi pelatihnya. Lahirlah seorang Nagelsmann yang kita paling kenal lah. Tapi masih banyak pelatih-pelatih lain yang bagus yang juga berkelana di luar negeri. Nggak hanya yang kita kenal. Di Jerman doang. Ya, tapi banyak di luar masih banyak pelatih Jerman yang udah pelatih Jerman. Artinya filosofi yang diterapkan oleh DFB ini Deutsche Fußballbund ini berhasil. Walaupun tidak semua top, tapi ada beberapa yang menguasai sepak bola dunia. Dan yang gue lihat, ini out of topic, pelatih Belanda lagi begitu. Jadi Belanda lagi bangun, KNVB itu sempat dikritik. Belanda lagi bangun generasi baru yang nggak kenal bukan Frank de Boer, bukan Cocu, bukan Jaap Stam, mantan pemain yang gatot semua. Tapi benar-benar yang bangun, ya listingnya Ten Hag. Arne Slot di Feyenoord. Feyenoord dibuat Dick Advocaat. Amburadul kayak tukang libas mainnya, ngerti nggak? Sekarang jauh lebih bagus. Di AZ ada pelatih baru, di banyak pelatih muda yang diberi kesempatan yang lagi bangkit lagi. Karena udah habis ya, maksudnya eranya yang mantan-mantan pemain yang terkenal jadi pelatih gagal semua ya. Semua. Sekarang mencoba pelatih eranya Ten Hag dan juga yang bawa pemain yang muda. Yang nggak dikenal, yang bukan mantan pemain bagus, tapi prestasinya ada. Ya, kita lihat seperti apa nanti bagaimana pelatih Jerman dan juga tadi kata coach pelatih Belanda sedang mulai mengikuti filosofi membangun reputasi atau membangun pelatih-pelatih yang lebih berkualitas untuk kedepannya. Kita lihat seperti apa nanti termasuk Ten Hag tahun depan pindah ke MU. Kalau benar jadi apakah benar? Gue berani janjian. Bisa. Gue berani taruhan. Gue bilang Ten Hag ke MU. Ya maksudnya bisa nggak dia ngangkat MU dengan segala personal? Kalau setengahnya dibuang, yang ego tinggi itu dibuang, bisa. Nah itu problemnya, apakah dia bisa menguasai ruang ganti? Nanti kita lihat seperti apa. Dan kita juga masih ada satu bahasan yang nanti malam ini pertandingan yang juga diprediksi akan seru banget. Karena gue lihat banyak prediktor-prediktor bahkan menjagokan Real Madrid juara terlepas PSG dalam posisi unggul agregat. Kalau melihat dari Real Madrid PSG di partai pertama, leg pertama, Madrid begitu main ibaratnya main aman, ngincer main seri, ngincer counter, ngincer hasil aman lah, tapi dia tahu sekarang dalam posisi ketinggalan, bermain di Bernabeu, terus juga sekarang ada ancaman juga cross. Lu ngomong kayak orang Inggris tau nggak? Semua di Inggris kan, Bernabeu. Terus lu melihat gimana kansnya? Apakah ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sengit atau seperti leg pertama PSG akan mendominasi bola? Oke, kalau Liga Champions pernah ngajarin kita sesuatu, yaitu nggak pernah
remehin Real Madrid. Oke. Real Madrid ini punya football heritage, dia di Champions League punya sejarah yang paling bagus juga di Champions League. Dan gue rasa pertandingan nanti malam masih jauh dari game over. Oke. Dan juga Vinicius kalau dia bisa perform di malam ini dan bisa dapat gol cepat, gue rasa bisa whole different game lah buat Madrid. Dan kalau untuk PSG sendiri, gue harap sih dia bisa mempertahankan keunggulan ya. Dan harapan gue Idrissa Ganagai atau Danilo ini harus start barengan lah biar bisa double pivot, jaga keunggulan sebagainya karena kita lihat di leg pertama juga Real Madrid nggak ada serangan berarti gitu buat PSG gitu. Benar. Dan itu PSG harus bisa mantap buat mandang itu dan juga bisa Sebelum diimplementasikan. geser ke coach, ini kan di leg pertama kita tahu dia main hampir dengan skuad terbaiknya gitu ya, termasuk MCK gitu ya. Tapi mereka justru nggak bisa menguasai bola di lini tengah. Bahkan kita tahu lini tengah PSG cuma Verratti doang yang benar-benar kelihatan menonjol. Sisanya gelandang dua tukang pukul itu kan Paredes dan juga si Danilo. Ini ketika ntar Casemiro akumulasi kartu, Kroos juga cedera, apa yang bisa dilakukan Madrid dengan lini tengahnya yang cenderung secara pengalaman masih minim lah. Misalkan taruhlah, let's say Valverde main di sana kemudian atau Camavinga. Apakah bisa gitu mengimbangi kemarin PSG yang begitu dominan kemarin? Oke, kalau dari Camavinga gue harap sih dia jadi starter ya. Walaupun kabar terbaru Kroos dibawa di skuad Real Madrid malam ini, tapi refleksi ke musim sebelumnya ketika lawan Chelsea, ketika Kroos nggak dalam keadaan fit itu dampaknya buruk banget buat skuad Real Madrid. Dan gue rasa nanti malam Camavinga harus start dan berdasarkan match sebelumnya lawan Sociedad itu bisa jadi modal modal confidence dia buat nanti malam gitu. Gimana coach, lo melihat leg kedua ini coach dengan tadi asumsi Kroos masih 50-50 walaupun di bawah ya. Terus yang melihat juga katanya PSG juga Mbappe terakhir cedera ringan tapi udah latihan biasa gitu. Oke, gue masih ingat sebelum Champions League dimulai atau baru 1-2 bulan, gue ada sebuah media minta gue prediksi siapa yang 4 besar. Oke, gue nggak tahu juaranya siapa karena kalau nunjuk juara itu udah paranormal. Iya, benar. Gue bilang 4 besar, yaitu Munchen, City, Liverpool, Real Madrid. Dari sisi permainan yang gue nilai, seandainya tidak ada yang cedera, sama kasusnya kayak Liverpool nggak ada yang cedera. Tapi semenjak gue lihat lawan PSG betapa bancinya Ancelotti main seperti itu, gue sekarang bilang, gue setuju 50-50. Dalam arti mereka tetap punya kualitas untuk bisa change the game. Tapi untuk gue match ini 51% PSG, 49% Madrid. Sedikit gue inggalkan. Kenapa? Karena based on sejarah pemain ini, bukan pemain lainnya, pemain yang PSG miliki, mereka lebih bagus main away daripada home. Mereka main away, contoh pas lawan Barca lah, di Paris nggak ada apa-apanya. Beruntung itu seri, harusnya Barca menang, walaupun nggak lolos, karena di Barca dibantai 4-1. Pada saat mereka main away, they will play reactive football. Ngerti nggak? Mancing keluar ya berarti ya. Dan kalau lu punya Messi, Neymar, Mbappe di depan, gue pengen tahu trio mana yang bisa ngalahin. Nah, ini Neymar, Messi, Mbappe juga masih ya diragukan lah bisa main bareng jadi starter lah karena Mbappe nggak diragukan 1 juta % main akan bareng. langsung di-push ya walaupun cedera ringan ya. 1 juta % dia main. Jadi nggak langsung mainin Di Maria. Apa? Ada data apa? Oh main katanya mereka bertiga ini benar-benar baru main bareng baru 10 kali. Tapi ya itu faktor individualnya apakah benar-benar bisa menjadi penentu nanti malam coach. Karena kan kita tahu Pochettino juga belum begitu bisa mengimplementasi gaya mainnya dia lah di PSG ini. Artinya lebih mengandalkan autopilot, main-pemainnya lo main sana dah, golin gitu kan. Sementara Ancelotti kan secara pengalaman lebih bagus lah dibandingin Pochettino. Secara pengalaman iya, dan ini yang bikin gue kecewa dengan Ancelotti. Kok lu udah tua nggak belajar gitu? Ngerti nggak? Anjay! Kalau gue udah tua kan gue belajar. Ilmu sepak bola kan gue itu berkembang terus kan. Dia enggak. Dan sangat kelihatan di babak pertama. Makanya Perez juga marah kan. Madrid nggak layak. Tim sebesar Madrid nggak layak main kayak begini. Dan inilah kalau lu main bertahan, that's why gue adalah fans die-hardnya sepak bola menyerang. Bahwa lu kalau mau menang, lu harus menyerang. Walaupun ada risikonya. Kalau Pep kan agak jenis yang ekstrim ya kalau menyerang. Biasa ekstrim. Yang ekstrim begonya maksudnya kalau biasa. Tapi sekarang udah 1-0. Nunggu 1-0. Kalau gue jadi PSG ya gue santai aja. Lu datang. Sama kayak Liverpool kemarin ya lebih main relax ya. Walaupun baru 1-0 ya unggulnya. Dan dari awal Madrid pasti akan ngegas.
Lu kebayang kalau mereka dapat gol jatuh dari langit Satu aja. 0-1 lagi PSG, kewalahan Madrid. Nah. Walaupun tetap bisa Madrid karena Madrid beruntung gol away nggak dihitung. Oke. Bisa aja Madrid unggul 2-1 Betul, perpanjang waktu. Cuman ya I'm not so impressed dengan Real Madrid ini. Oke. Madrid berada di rank 1 bukan karena mereka hebat, karena Barca sama ATM lagi hancur-hancuran. Ngerti nggak? Tetap ya semuanya gitu. Bentar, sebelum kita lanjut ke soal prediksi, Jal, lo melihat di leg pertama sebenarnya faktor niat, faktor intensitas permainan, faktor gaya main Ancelotti yang diterapkan di leg pertama emang cenderung sebenarnya lebih main aman. Tapi ketika dia bisa main, dia mau main menyerang, sebenarnya bisa kan kayak kemarin lawan Sociedad dia bisa menang banget, besar Iya. dengan main-main yang ada, dia punya kapasitas itu. Nah, ketika lawan PSG dia main dengan intensitas menyerang sejak awal, apalagi bermain di kandang. Menurut lo, chance-nya lebih besar mana? Dia mendominasi permainan dan juga lebih banyak create chances, atau justru kata-kata Coach Yassin, biarin aja dia nyerang, ini akan ada resiko yang sangat besar, trio yang sangat maut ini mencuri gol dengan gol jatuh dari langit, gol skillful kayak gol pertama yang kemarin leg pertama benar skill Mbappe kan. Lo melihatnya seperti apa nanti arah pertandingannya? Oke, gue yakin Ancelotti bakal keluar nyerang ya, dan juga bakal nguasain pertandingan, possession bakal dikejar banget sama dia. Ya. Dan juga Ancelotti ini kan mungkin karena ada perubahan format Champions League yang away Ya, goals nggak betul. dihitung, itu mempengaruhi pendekatan dia pada match pertama itu Betul, gitu. itu Dan yang itu pola sayangnya pikir ya. kecolongan di menit-menit terakhir. Dan Ya. juga Ancelotti ini tipe pelatih yang sangat-sangat percaya diri akan kualitas defense-nya. Ya. Itu terbukti di leg pertama juga, itu murni ajaibnya Mbappe aja gitu. Karena ya. kita tahu, gue juga nonton Militao musim ini tuh kualitas 1v1 dia, defend 1v1-nya juga kuat banget, tapi ke body feint sama Mbappe lewat dan Ya, jadi gol itu bener-bener Mbappe itu moment Kaget of magic sih dari Itu Mbappe. emang momen magic sih, satu momen magic yang mungkin di luar prediksi Ancelotti. Tapi kalau kita ngomongin ini let's say seri sampai 90 menit dan juga perpanjangan. Menurut lo dengan kedalaman squad mereka, mana yang lebih unggul dari sisi kedalaman squad PSG maupun Madrid kalau mereka hampir menjalani perpanjangan sampai penalti lah. Sebenarnya ini juga salah satu match yang agak sulit diprediksi, Ji. Karena 3 pemain depan PSG itu very unpredictable. Mereka butuh 1/100 peluang untuk bisa cetak gol. Sementara Madrid kita tahu mereka punya kapasitas untuk menguasai, untuk bermain bagus. Tapi apakah iya Vini sama Benzema menang terus? Kan enggak juga, Benar. ya kan? Ya. Jadi kembali lagi memanfaatkan momentum terutama Madrid. Kalau mereka seandainya unggul 1-0 dulu, dengan gaya bermain menyerang dan PSG inter counter, itu bisa aja mereka menang besar bahkan. Oke. Karena gue juga nggak impress dengan PSG ini. Kan? Bener. Kalau lo berarti sekarang kita terakhir tanya prediksi lolosan aja, nggak usah ngomongin skor, nggak usah menang di 90 menit. Lolos, lo ngarahnya lebih PSG atau Madrid, Coach? PSG. PSG lo? Real Madrid. Real Madrid. Kita lihat nanti seperti apa. Dipastikan akan lebih seru pastinya dibandingkan laga tadi pagi yang baru serunya di babak kedua. Kalau ini kelihatannya akan lebih ngegas sejak awal karena agregatnya lebih tipis. Tapi Kan? emang tipis bedanya. Dan agregatnya juga lebih tipis kan dibandingkan Liverpool Inter yang memang secara ini lebih rileks kan. Kita sedikit pindah sebelum kita tutup, ini ngomongin City aja lawan Sporting dengan keunggulan 5-0, apalagi tadi juga katanya pemainnya juga yang dibawa cuman dikit. Ini kalian setuju nggak kalau misalkan Pep waktunya rotasi aja? Ini bahkan rotasi pemain pasti dirotasi. Rotasi pemain lapis kedua sambil dia prioritasin di Liga Premier. Lu kalau lihat siapa sih pemain pelapis 2? Berdasarkan pemain inti yang diturunkan, itu namanya Fernandinho. Ya. Itu pelapis 2. Jack Grealish 100 juta. Itu pelapis 2. Zinchenko itu benar. pelapis Juga 2. bagus Zinchenko, ya. Jadi masih banyak sekali. Walker Ya. itu jadi still pelapis 2-nya pun masih luar biasa, ngerti nggak lo? Ya. Nah ini kalau kalian ngomongin soal Walker nih, beresiko nggak untuk 8 besar tanpa Walker? Apalagi kan 8 besar ini udah tim yang emang maksudnya udah beda levelnya sama 16 besar, masih ketemu Sporting. Nah ketika nanti nggak ada Walker, menurut lo dia ini nggak, resiko nggak? Oke, menurut gue sih resiko banget ya, walaupun cuma absennya 1 leg kalau nggak salah ya. Di leg 3, katanya 3. Katanya bandingnya ditolak kan? 3 sama ini ya, 2 sama ini kalau nggak salah, 2 di... Oh ini 16 sekali besar. nih, ini sekali. Masih ada 2 lagi berarti 2 leg kan? Oh iya. Ya berarti 2 kali lagi dari habis ini. 8 besar. Menurut gue berpengaruh ya, karena dari kualitas fullback yang dimiliki City, yang kualitas defense-nya paling bagus menurut gue Walker. Kalau Cancelo itu lebih Nyerang ya? nyerang, inverted segala macam, tapi kehilangannya Walker ini juga bakal berpengaruh sih. Apalagi mungkin kalau Ruben Dias nggak cedera nggak terlalu berpengaruh, tapi sekarang Ruben Dias cedera dan juga
kualitas backnya City kan juga mahal-mahal banget ya. Itu harus kita akui, jago-jago semua. Menurut gue Pep nggak perlu pusing-pusing banget sih tapi. Walker, karena iya. Lu Dan juga lu kan tahu, lu kebobolan 3 gol, cetak 4 gol, you still win the game. Ya tapi kalau ya, balik lagi sebenarnya prediksinya tergantung drawingnya juga kan. Kalau lawan Iya. Munchen kan ya tetap aja pasti Pep akan pusing juga kan ketika ada Walker. Gue yang pusing karena prediksi gue gagal. Karena gue prediksi ke Lothar Matthäus pun gue bilang kalau Lothar Matthäus bilang feeling gue sih Munchen bisa sampai semifinal, dia bilang gitu. Kalau gue prediksi City Munchen di final. City Munchen di final. Iya, jadi semoga nggak ketemu. Nah ini kalau melihat dari sedikit sisa the rest of season, lihat City, tadi kan Liverpool kita udah ngomongin. City menurut lo bakal ada batu ganjelan nggak di laga Premier League ini? Lihat fixture ke depan dibandingkan Liverpool. Oke, untuk laga besar mereka udah sisa Liverpool doang ya. Ya, Tapi benar. harapan dari fans Liverpool mungkin penutup di musim ini, yaitu Aston Villa. Ya. Steven Gerrard. Dan juga Coutinho lagi Iya, inform lagi banget, fire, jadi harapannya di situ sih pasti. Oke, kita sambil menutup kita panggil dulu nih ada kuntilanak Juri, masuk. juri. Gimana? Kuntilanak masuk. Juri. Sebelum gue kasih jawaban dari persembahan kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Kapal Api Special Mix Gula Aren, gue mau nanya dulu ke Coach untuk roasting hari ini. Gimana Coach menurut lo penampilan Rizal hari ini? Masih tegang ya, tapi lumayan lah. Ya masih kelihatan rukinya, tapi lumayan. Kan hari ini gue nggak boleh ngebantah. Nggak banget. Masalahnya coachnya lagi jinak kan hari ini. Jadi Jadi ya aja, not Bang. bad. Not bad, Cuman memang oke. harus diperdalam lagi. Skala 1 sampai 10? Sama rookie-rookie yang ada, yang kemarin rookie 3 orang itu. Skala 1 sampai 10? 6. Nah, Oke, sama Panji, rookie yang kemarin, Panji, coach. Sama Panji. rookie yang kemarin dulu, coach. Gue nggak nonton. Ya, Panji. Cuman kalau dibandingin rookie-nya Chelsea itu, wah parah itu mah. Enggak. Itu Dendi peringatan. Lu, Ji, skala kalau- 1 sampai 10? Skala sampai 10, ya gue kasih angka 7 lah. Dia Oh. dari ngomongnya cukup jelas dan juga tertata walaupun mungkin kurang panjang aja dari sisi argumentasinya. Oke. Mungkin itu aja yang kurang. Kalau dari gue, skala 1 sampai 10 itu 1. Oh salah, itu jawaban dari quiz kita hari ini. Persembahan dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Jadi cuma 1 kali dalam 5 musim terakhir ya. Oh, itu. Dia nggak lolos Ke perempat final. perempat Itu dia final. jawabannya. Selamat yang mendapatkan hadiah dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Nanti di DM langsung atau di email sama admin kita. Thank you udah nonton DPI Special Edition Champions League musim ini. Rabu ini. Thank you juga Coach Yasin, thank you juga Rizal yang sudah hadir gabung mewakili Jebret Team. Dan sampai ketemu di DPI hari Jumat besok. Bye-bye. Bye. Thank you juga Kopi Kapal Api Spesialis Gula Aren.